Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Rekan Dakta, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ini digugat nasabah protes atas nama Indaharini menggugat bank milik negara sebesar 1 triliun rupiah karena merasa dikriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang transfer dana. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap masalah ini dan awal mulai seperti apa? Kami akan membahasnya dalam perspektif hukum bersama Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan. Perspektif hukum. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi ya. Iya, baik. Pak Chandra, sebenarnya apa akar permasalahan di kedua belah pihak ini? Jadi pertama begini, ini murni kesalahan pihak Bank BRI. Pada tahun 2019, sekitar November, itu Bank BRI melakukan istilahnya ada nasabah yang bernama Indaharini itu mendapat dana transfer pada tahun 25 November itu sebanyak kurang lebih sekitar 3 dana masuk kredit. Kemudian tidak lama kemudian masuk lagi dana itu, kemudian kurang lebih sekitar 9 kali transaksi dalam rekening falas dalam rekening falas GBP. Nah, kemudian nasabah ini kemudian datang kepada pihak bank menanyakan, ini ada dana masuk yang dapat keterangan invalid credit account currency. Ini maksudnya apa? Keterangan invalid credit account currency. Nah, kemudian pihak bank menyatakan bahwa sebentar Bu ya, saya akan cek dulu istilahnya dibuatkan trouble ticket untuk mengecek apakah ada komplain dari divisi-divisi lain. Tidak lama setelah nunggu, kemudian dapat keterangan dari pihak bank, waktu itu adalah customer service, menyatakan bahwa tidak ada komplain dari divisi-divisi lain itu. Nah, setelah nasabah ini datang ke bank menanyakan hal tersebut, tidak lama kemudian masuk lagi transaksi, gitu ya. Ketika lagi transaksi, kemudian nasabah ini datang lagi menanyakan, ini ada dana masuk, ada keterangan invalid credit account currency. Nah, menanyakan apa maksud keterangan invalid credit account currency. Kemudian lagi-lagi bank menyatakan bahwa ini tidak ada komplain dari divisi lain, berarti ini uang sudah clear, begitu ya, tidak ada komplain dari divisi lain, ini clear berarti Anda dana masuk kepada rekening Anda sehingga Anda bisa menggunakan dana itu. Nah, tidak lama kemudian nasabah ini datang lagi menanyakan hal yang serupa, begitu ya. Lagi-lagi bank menyatakan ini sudah clear, tidak ada istilahnya klaim dari divisi-divisi lain. Nah, kemudian nasabah ini tidak langsung menggunakan uang itu, tetapi nasabah ini istilahnya membiarkan dulu lah untuk beberapa lama, sekitar 3 bulan mendiamkan untuk tidak menggunakan itu, bahkan sempat mendepositokan uang itu ke bank yang sama. Jadi bayangkan dari rekening falas itu berpindah ke deposito di bank yang sama. Nah, kemudian 11 bulan kemudian, ya kurang lebih 11 bulan kemudian, perpindah atau beda tahun, yang tadi 2019 November, ini Oktober 2020, berarti kan di situ sudah ada pergantian tahun. Yes. Kalau pergantian tahun biasanya bank itu setiap akhir tahun sudah tutup buku, Mbak Ulfi ya. Setiap tahun itu akhir pasti sudah tutup buku, apalagi kalau perusahaan itu sudah pasti harus perhitungan keuntungan berapa dan segala macamnya kan akan diperhitungkan di depan pemegang saham kan begitu. Kalau perusahaan itu. Nah, itu jadi sudah tutup buku di situ. Kemudian kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Transfer Dana pasal 72 dan 73 Junto pasal 21 Peraturan Bank Indonesia, di situ dinyatakan bahwa bank itu harus memberikan laporan secara periodik dan berkala, baik secara internal maupun kepada pihak berwenang, dalam konteks ini adalah kepada BI. Nah, kalau dia secara berkala dalam rentang waktu 11 bulan, dalam tahun yang berbeda, itu kan berarti sudah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau ada persoalan, pasti pada saat pelaporan pertama itu sudah ada warning, kan begitu, Mbak Ulfi. Ini sudah hampir 11 bulan dan pergantian tahun begitu. Nah, dalam konteks ini ternyata Oktober itu bank mengklaim bahwa itu dana kami melakukan kesalahan transfer. Dan itu via telepon, tidak menggunakan surat resmi, begitu hanya via telepon, lalu nasabah diminta datang besok harinya ke kantor Bank BRI, ya. Kemudian sampai kantor Bank BRI, nasabah itu tidak diberikan surat resmi,
apa surat apalah istilahnya menyatakan bahwa itu memang dana punya dia, salah transfer dan segala macam begitu ya. Karena memang patutnya begitu dalam undang-undang transfer dana, bank wajib memberikan surat resmi begitu ya, dan kemudian membuktikan di mana letak kesalahan itu. Nah, ternyata apa yang terjadi, nasabah ini hanya kemudian disodorkan dua kertas HVS kosong, ballpoint, dan diminta untuk menulis. Lalu nasabah bertanya, saya harus tulis apa? Ya bank menyatakan ya tulis tentang kronologi dan siap untuk mengembalikan dana itu. Nah, tentu dalam konteks ini pasti nasabah tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena 11 bulan yang lalu nasabah sudah konfirmasi. Iya, 3 bulan diproses sudah ditanyakan tapi tidak diproses oleh bank ya. Betul. Nah, kalau secara peraturan Bank Indonesia, itu kan 1 hari wajib memperbaiki. Sejak kapan 1 hari itu? Sejak diketahui. Kapan sejak diketahui? Sejak nasabah melapor. Kapan melapornya? November 2019, Desember 2019 itu sudah melapor. Ini ada keterangan invalid credit account currency. Berarti sejak itu mestinya diketahui. Gitu. Apalagi pihak bank sudah membuat trouble ticket. Begitu. Nah gitu. Itu kalau menggunakan ini. Jadi oleh karena itu saya kira ini sangat aneh, bank sebesar ini, bank TBK, bank yang sudah melantai ke bursa saham, bank plat merah, bank besar, begitu ya. Bisa bayangkan mengklaim kesalahan transfer 11 bulan kemudian, gitu. Nah ini, tetapi kemudian kalau kita menggunakan Undang-Undang Transfer Dana pasal 40 junto pasal 36 itu dinyatakan bahwa transfer ini telah dinyatakan selesai pasal 40 jika pihak bank sudah melakukan pengaksepan. Pasal 36-nya juntonya dengan syarat-syarat tertentu. Pertama adalah bahwa bank sudah mengkreditkan dana itu kepada penerima. Kedua, bahwa bank sudah memberi konfirmasi kepada pihak penerima bahwa dana itu bisa diambil. Nah, satu rekening sudah dikreditkan ke penerima, kemudian penerima sudah bertanya, lalu pihak bank menjawab. Tidak ada komplain dari divisi lain, sudah clear. Begitu. Mestinya kalau menggunakan pasal 40 junto pasal 36 ini mestinya sudah clear dan itu secara hukum sah uang milik nasabah meskipun pihak bank mengklaim sebagai miliknya begitu. Nah, itu maksudnya. Baik. Nah, atas pelaporan ini bagaimana, Pak? Ya, saya kira begini, kalau pelaporan dari pihak Bank BRI, saya kira ini bank tidak beritikat baik, saya kira begitu. Kenapa tidak beritikat baik? Nasabah sudah beritikat baik, berkali-kali menanyakan ini, begitu ya. Kemudian diminta datang untuk, istilahnya bank ketika menelpon untuk datang agar mengembalikan, nasabah juga datang ya, untuk minta kejelasan. Kalau memang salah transfer, tolong berikan dong bukti salah transfernya, kan begitu. Nah, kemudian pihak bank malah tidak memberikan itu, tidak memberikan surat resmi, tidak membuktikan bahwa dia salah transfer, tiba-tiba datang somasi, setelah somasi kemudian dilaporkan. Gitu. Nah, ini saya kira ini bank yang justru tidak beritikat baik, saya kira begitu. Karena itu ya. Nah, ini saya kira begini ya, ini nasabah prioritas. Nasabah prioritas aja bisa seperti ini kan. Apalagi nasabah biasa begitu ya. Saya kira ini pelajaran, saya kira BI, OJK, mungkin bursa saham juga mestinya harus turun tangan terkait kasus ini. Kami menduga bahwa ini ada kesalahan maladministrasi begitu ya. Kemudian terkait laporan akhir tahun pada tahun 2019, kalau memang ini ada kesalahan transfer begitu ya, pertanyaannya bagaimana dalam konteks laporannya itu, laporan akhir tahunnya. Kemudian kalau bank menyatakan, ya saya mengakui ini salah transfer, kesalahan error dalam sistem. Pertanyaannya, kesalahan error dalam sistem itu apakah untuk semua? Masa kesalahan error hanya pada satu orang? Begitu kan, sistem itu pasti digunakan untuk semua nasabah kan begitu. Ini saya kira dalam konteks ini bahwa bank saya kira ketika melaporkan nasabah justru bank yang tidak memiliki etikat baik, saya kira begitu. Ya, apakah dari pihak BRI ini belum istilahnya membuktikan siapa yang mentransfer begitu, Pak? Dan orang yang ketika si nasabah itu melaporkan, apakah juga sudah diminta keterangan begitu? Justru nasabah ini menanyakan ke pihak bank, jika salah transfer, tolong buktikan. Gitu loh. Ya. Tapi bank kemudian tidak memberikan itu, bukti itu. Sampai saat ini. Gitu loh. Sampai saat ini tidak memberikan bukti kalau memang itu kesalahan transfer dari pihak bank. Gitu. Nah, saya kira padahal dalam Undang-Undang Transfer Dana, bank wajib membuktikan kesalahan itu di hadapan
ya nasabah, sehingga nasabah kemudian meyakin bahwa itu uang sudah adalah milik bank. Nah, kalau dalam undang-undang transfer dana itu ada yang disebut dengan prinsip final settlement atau final of payment. Di situ dinyatakan bahwa jika dana sudah berpindah dari rekening satu ke rekening lainnya, maka itu sudah sah, dana itu masuk dan tidak dapat ditarik kembali, apapun itu syaratnya. Begitu. Nah, ini saya kira apalagi ini sudah 11 bulan. Masa salah transfer 11 bulan? Ini kebangetan ini kalau memang salah transfer. Gitu. Iya, baik. Dan ini transfernya ke nasabah tersebut bertahap ya, tidak sekaligus ya? Betul, tidak sekaligus, bertahap ini. Bertahap dalam rentang waktu yang berbeda. Gitu. Sehingga kalau salah transfer, kenapa ini berkali-kali begitu ya? Iya. Satu, kenapa berkali-kali? Kedua, nasabah sudah datang. Ya, itikat baiknya sudah ketahuan di situ loh. Iya. Jadi kalau bank menyatakan bahwa nasabah tidak punya itikat baik, ini keterlaluan ini. Iya. Ya, keterlaluan banget ini. Kenapa? Karena nasabah sudah datang berkali-kali. Gitu ya, nasabah sudah datang berkali-kali dan menanyakan perihal itu, tetapi bank mengatakan bahwa tidak ada komplain dari divisi lain, begitu ya, dan kemudian bank menyatakan bahwa ini sudah clear, begitu. Iya, ini kan salah satu apresiasi kejujuran dari nasabah ya, yang merasa saya tidak pernah ada menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mentransfer. Kalaupun dia bisa bohong, bisa saja dia tidak datang ke bank dan menanyakan dan justru bisa menggunakan uang tersebut ya, Pak Chandra ya. Betul, itu kalau jadi saya katakan begini, justru nasabah ini harusnya nasabah ini jadi duta apa? Ada sebenarnya duta perbankan dan duta kejujuran. Saya kira kan begitu, Mbak Ulfi. Mestinya dia angkat begitu, apalagi sekarang lagi musim duta-duta. Begitu. Yang kedua, saya tegaskan bahwa nasabah ini bukan penjahat. Iya, benar. Bukan penjahat. Kenapa bukan penjahat? Karena nasabah ini datang berkali-kali menanyakan ini ke bank, apa ini dana masuk yang terdapat keterangan invalid credit concurrency. Begitu. Tiba-tiba itu ya. Jadi kalau misalkan nasabah dinyatakan tidak memiliki itikat baik, ini kebangetan ini sebenarnya ya. Kebangetan banget ini. Iya, itu, Pak. Tapi uangnya itu masih utuh, Pak. 30 miliar ya, kalau tidak salah ya. Nah, rekening itu sempat diblokir sama bank. Oh, ketika dana yang ada di deposito itu diblokir itu. Diblokir sama bank. Gitu loh. Iya, tapi nominalnya masih sama ya, masih utuh ya? Ya tentu tidak lah, Mbak. Kan bank sudah memberikan klarifikasi, menyatakan bahwa ketika ditanya bahwa itu sudah clear, tidak ada komplain dari divisi lain, dan tidak langsung dipakai, ditunggu dulu beberapa bulan. Iya. Gitu loh, Mbak. Kan kalau sudah beberapa bulan, ya tidak ada klaim dari bank dan sudah tanya ke bank, gitu loh. Iya. Ya berarti semua orang pasti akan berpikir yang sama, Mbak. Jangankan Mbak Ulfi, saya aja kalau terima dana transfer, saya sudah tanya ke mana-mana, gitu ya. Uang kaget ya, Pak ya. Betul, apalagi dalam undang-undangnya sudah dinyatakan sah itu. Iya, benar. Pasal 36. Gitu loh, Mbak. Iya. Ini sudah 11 bulan, ya, masa nggak dipakai, masa dana begitu? Nah, ketika BRI mengetahui kelalaian ini bagaimana, Pak? Nah, ketika BRI mengetahui kelalaian, itu tidak mengirimkan surat resmi, tapi via telepon. Ini tahunya dari mana kalau memang si BRI itu memang salah transfer ke nasabah ini? Justru itu nasabah bertanya, tahu dari mana Anda menyatakan salah transfer. Nah, tapi begini, jangan gitu ya. Karena begini, sebelum nasabah ini, sebelum mendapatkan transaksi itu, nasabah ini membuka rekening falas GBP karena untuk keperluan anaknya kuliah di UK. Nah, selama di UK itu melakukan berbagai transaksi, termasuk juga mengisi formulir tax refund dan juga mengisi beberapa formulir semisal kupon undian, ya, kurang lebih sebanyak 17. Nah, di dalam kupon undian dan tax refund itu ditulis jika menang masukkan ke rekening falas GBP. Nah, gitu. Jadi nasabah patut menduga kuat bahwa dana ini adalah dana dari situ. Dana dari situ. Kenapa dana dari situ? Lah, bank sudah ditanya kok tidak ada komplain. Berarti nasabah berpikir, dana dari sana berarti. Kan begitu. Bank tidak ada komplain. Baik. Gitu loh. Baik. Jadi pihak BRI-nya bingung juga ini ya.
Nah inilah Mbak, saya kira ini patut dipertanyakan ini. Oleh karena itu kalau saya jadi apa istilahnya, Nasabah. mestinya ini nasabah dirangkul. Iya, benar. Dirangkul, jangan dipidanakan. Ini sudah jujur gitu loh. Ya, sudah ini. Tapi dari tiba-tiba- nasabahnya sudah memakai dana tersebut, Pak? Sebelum diblokir? Ya sudah dipakai lah Mbak, kan sudah berapa bulan menanyakan itu. Kan bank menyatakan tidak ada komplain dari divisi lain. Bank menyatakan clear. Iya. Kemudian ditambah lagi uang itu didepositokan di bank yang sama BRI. Sudah dipindahkan, berarti kalau dia bermasalah, berarti nggak bisa dong Mbak. Iya. Itu. Kemudian nasabah juga kepikiran, oh jangan-jangan ini dana masuk dari waktu saya di UK. Tax refund sama beberapa kupon undian. Mikirnya gitu loh Mbak. Iya. Kan dari bank tidak ada komplain. Iya. Bank sudah memberikan clearance. Mhm. Gitu loh, tidak ada komplain dari divisi lain. Clear. Nah, gitu ya. Nah kalau dana masuknya begitu ya wajar dipakai. Iya. Baik. Dan ini yang dituntut balik oleh pihak nasabah ya. Betul, dan nasabah ini menuntut balik. Kenapa? Dengan perbuatan melawan hukum. Pertama bahwa bank melakukan perbuatan melawan hukum. Melawan hukumnya di mana? Satu, dia memasukkan dana itu kepada rekening tanpa seizin. Enak saja menitipkan ke rekening orang tanpa seizin kan begitu. Gitu Mbak ya? Iya. Pertama. Yang kedua, di dalam peraturan Undang-Undang Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia, di situ dinyatakan jika bank melakukan kesalahan transfer dan terlambat melakukan pembatalan dan segala macam, maka bank wajib membayarkan rugi, denda, dan kompensasi. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah jumlah yang ditransfer dikali keterlambatan, dikali suku bunga nasabah, dikali 1 dibagi 365. Begitu. Baik. Sudah rugi salah transfer, rugi juga harus bayar kesalahannya juga ya Pak ya? Betul, itulah banknya ini. Jadi kalau saya harusnya bank itu justru merangkul, memberikan apresiasi gitu loh. Ini jangan mengkriminalisasi gitu loh. Ibu ini korban. Ibu ini bukan pelaku kejahatan, ini korban. Saya pikir rakyat Indonesia mestinya bersimpati pada ibu ini. Gitu loh. Kenapa bersimpati? Dia sudah datang kok. Menanyakan gitu loh. Bank kemudian mengklarifikasi 11 bulan loh dibiarin itu duit. Gitu loh. Pak, sampai sejauh ini proses hukumnya bagaimana? Ya, itulah yang kita sayangkan. Saat ini nasabah justru naik statusnya sebagai tersangka. Gitu ya. Ini saya kira ibu ini sudah apalah istilahnya ya. Seolah-olah dianggap sebagai penjahat lah kalau begini. Tidak ada itikat baik lah begitu ya. Padahal sudah melaporkan berkali-kali. Gitu loh. Kemudian sekarang ketika klaim juga tidak menggunakan surat resmi, tidak menunjukkan dan segala macamnya. Nah ini saya kira bagaimana ya ini bank nih, mestinya harus dirangkul nih ibu. Jadi oleh karena itu, saya pikir karena begini, bank ini menggunakan pasal yang saya pikir terlalu saya menganggap ini pasal selundupan ini, pasal 85 ini. Kenapa pasal selundupan? Karena begini. Siapapun bisa melakukan hal serupa. Misalnya begini Mbak Ulfi, saya transfer uang ke Mbak Ulfi. Iya. Mbak Ulfi tidak ada transaksi bisnis apapun dengan saya. Saya transfer ke Mbak Ulfi ya. Iya, terus Pak? Kemudian Mbak Ulfi nanya ke bank, ini uang apa? Misalnya begitu ya. Kemudian bank mengatakan, tidak tahu. Kemudian sebulan kemudian saya melaporkan Mbak Ulfi. Bisa nggak Mbak Ulfi? Saya laporkan bahwa Mbak Ulfi menerima dana salah transfer. Ini pasal selundupan. Oleh karena itu saya kira pasal ini harus dihapus. Kenapa harus dihapus? Bertentangan dengan keterangan Undang-Undang Transfer Dana tentang final of payment, final of settlement. Itu bertentangan dengan itu. Mestinya pasal ini harus dicabut ini. Gitu. Saya pikir DPR lah saya pikir yang punya wewenang untuk melakukan itu. Saya pikir pasal ini harus segera ini. Kalau begini kan tidak ada kepastian hukum. Baik. Begitu. Jadi pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang transfer dana tersebut memang tidak selayaknya dipakai begitu Pak ya? Betul ini, saya tidak dipakai karena ini jadi bunker ya, jadi bunkernya bank Mbak Ulfi. Iya. Jadi bunkernya bank, nanti bank bilang aja seenaknya saja, salah transfer.
Gitu loh Pak Ulfi. Seperti nasabah saya ini. Kecuali kalau si ibu itu tidak melapor sebelumnya, baru boleh dikenakan undang-undang tersebut, pasal tersebut. Justru ini sudah melapor, tidak ada tanggapan, ya sudah. Berarti kan memang haknya dia, karena dari bank juga menyatakan tidak ada begitu ya. Betul Mbak Ulfi. Nah inilah saya kira ibu ini kan jujur. Mestinya saya pikir harus bersimpati lah. Kenapa simpati ya? Ini korban ibu ini. Iya. Korban dari bank saya gitu ya, yang kemudian bersembunyi di pasal 85 gitu ya. Bayangkan transfer sudah 11 bulan, berbeda tahun, bilang salah transfer, enak saja kan begitu ya. Nah, mungkin sistem banknya tersebut memang harus diperbaiki ya. Ini harus diperbaiki nih, aduh ampun, ini harusnya nasabah ini dijadikan dirangkul, dijadikan duta lah, bila perlu jadi duta bank inilah gitu loh, duta kejujuran Bank BRI, saya harusnya begitu nih. Baik. Pak Chandra, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta ya. Baik, sama-sama, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif Hukum. Rekan Dakta, demikian perspektif hukum bersama Ketua LBH Pelitama Chandra Purna Irawan.